Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Bakari, saya dari kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya buat mengenai 5 subbab. Yang pertama itu ada geologi gempa dan seismologi, dan yang kedua itu adalah letusan gunung berapi, lempeng tektonik dan magma, dan ketiga itu ada gelombang, tsunami dan angin, yang keempat itu ada perubahan iklim, dan yang kelima, yang terakhir itu mengenai tentang banjir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang geologi gempa. Di sini jika kita menceritakan mengenai geologi gempa dan seismologi, kata gempa secara efektif merupakan istilah yang mendefinisikan dirinya sendiri. Gempa bumi dapat terjadi karena aktivitas vulkanik, tumpukan meteorit, tanah longsor di bawah laut, ledakan bom nuklir, dan banyak lagi. Tetapi yang paling umum gempa bumi disebabkan oleh pergerakan bumi yang tiba-tiba di sepanjang patahan. Nah, kemudian membahas mengenai seismologi. Di sini, perkembangan seismologi ataupun ilmu yang mempelajari gempa bumi dikenal sebagai seismologi atau aftershock, artinya gempa bumi. Alat ini yang dikenal ditemukan di Cina pada 132 CE oleh Chang Heng Instrument. Nah, kemudian materi yang kedua tentang letusan gunung berapi, lempeng tektonik dan magma. Nah, di sini letusan gunung berapi. Dua blok bangunan utama dari pengetahuan adalah yang terpenting untuk memahami letusan gunung berapi. Yang pertama itu ada lempeng tektonik, telah memberi kita wawasan yang luas tentang gempa bumi. Nah, kemudian itu ada magma ataupun batuan cair, bervariasi dalam komposisi kimianya, kemampuannya untuk mengalir dengan mudah kandungan gasnya dan volume. Dan yang ketiga itu membahas tentang gelombang, tsunami dan angin. Di sini jika kita membahas mengenai tsunami, yaitu kita menceritakan tentang ombak. Nah, yang ketiga itu kita membahas mengenai gelombang, tsunami dan angin. Di sini tsunami adalah ombak terbesar dan paling ditakuti, sebagian besar berlalu tanpa disadari melintasi laut lepas dan kemudian naik dan menghantam garis pantai dengan pukulan dahsyat. Kemudian gelombang laut gas yang diciptakan oleh angin bervariasi selama belajar selama 1 tahun. Gelombang besar ini memiliki panjang gelombang pendek dan periode singkat, artinya setiap gelombang adalah sebuah entitas tersendiri. Tidak ada massa air tambahan di belakang depan gelombang. Ombak ini spektakuler untuk dilihat atau dinaiki, tapi apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan. Gelombang adalah seluruh massa air. Tsunami berbeda. Tsunami datang sebagai yang terdepan, tetapi massa air yang tinggi, yang dengan cepat mengalir di atas pantai dan kemudian membanjiri daratan selama beberapa menit. Ada macam-macam jenis tsunami. Yang pertama itu tsunami di pantai, tsunami akibat gempa, tsunami akibat gunung berapi, tsunami akibat longsor, dan masih banyak lainnya. Dan yang keempat itu membahas mengenai perubahan iklim. Jika kita membahas mengenai perubahan iklim, maka tidak lari dari kata El Nino dan La Nina. Di sini dijelaskan bahwa El Nino dan La Nina adalah kondisi ekstrim di mana massa air hangat atau dingin sangat mempengaruhi distribusi curah hujan. Kondisi lautan ekstrim membuat prediksi cuaca lebih mudah. Namun ada juga kalanya samudra Pasifik tropis tidak terlalu hangat atau terlalu sejuk tetapi netral. Sinyal yang lebih lemah dari laut membuat cuaca lebih sulit untuk diprediksi. Dan yang terakhir itu mengenai banjir. Di dalam cekungan drainase kecil, hujan singkat yang terlokalisir dapat menyebabkan banjir bandang yang bergerak cepat namun terasa singkat, seperti yang terjadi di dekat Emporia pada tahun 2003. Di sini curah hujan bervariasi dalam intensitas dan durasi, begitu juga dengan volume terwater yang melintasi daratan. Saat hujan deras, banjir bisa terjadi tidak peduli di mana Anda tinggal, baik di tropis ataupun pada kondisi yang ada.
Nah, kemudian ada dampak banjir. Dataran banjir adalah aliran sungai selama VD. Aliran membangun dataran banjir dengan erosi dan deposisi unstream. Berhak atas dataran banjir mereka kapanpun mereka mau. Manusia yang memutuskan untuk terbang banjir menjadi mereka mungkin memenangkan pertaruhan mereka selama bertahun-tahun. Tetapi aliran masih menguasai banjir. Nah, di sini ada membahas mengenai kurva frekuensi banjir. Menetapkan persyaratan regulasi kurva tingkat banjir individu harus dibangun untuk setiap tim karena setiap sungai memiliki daya tarik sendiri. Kurva banjir teristik harus menjadi dasar untuk merancang semua struktur yang dibangun di dataran banjir. Nah, di sini ada banjir bandang, banjir regional, merah di utara, sistem sungai Mississippi, bendungan, hidrografi, frekuensi banjir, strategi untuk mengurangi limpasan, saluran, dan masih banyak lainnya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai resume yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya sangat mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.